Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki malam ketiga untuk tarawih dan telah menamatkan hari kedua puasa. Gimana Pak? Capek puasanya Pak? Alhamdulillah. Ibu tidak terpantau ya. Tarawihnya capek Pak? Tidak ya. Bohong kalau tidak. Saya juga capek sama. Karena manusia itu memang diciptakan satu paket dengan capeknya. Bahkan manusia itu diciptakan dalam keadaan capek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan capek. Maksudnya bukan Allah yang capek, tapi manusia itu akan hidup senantiasa dengan rasa capeknya. Yang bekerja capek Pak, yang tidak bekerja capek, bahkan lebih capek mungkin. Yang tidak punya pekerjaan lebih capek lagi, lahir batin itu. Yang taraweh capek, yang di rumah duduk juga capek. Yang berjamaah isya capek, yang sholat di rumah juga capek. Manusia itu memang hidup dengan fitrah capeknya. Yang naik motor capek, yang naik mobil juga capek Pak. Buktinya kalau kita turun dari mobil bahkan lebih capek dari naik motor. Langsung istirahat. Jadi manusia itu fase hidupnya selalu dari capek ke capek. Latar kabunna tobakon an tobak. Bahkan dari sejak penciptaan manusia itu wahnan ala wahnin. Capek di atas capek. Menjadi anak-anak, kemudian tumbuh dewasa, remaja, kemudian masa tua, semua dalam keadaan capek. Bahkan bukan hanya capek, mereka hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan doa yang dianjurkan dibaca tiap hari, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari dua ketakutan. Alham itu ketakutan terhadap masa depan. Setiap orang mengkhawatirkan masa depannya. Anak kecil mengkhawatirkan masa depannya, nanti sekolah di mana SMP. Anak SMP khawatir masa depannya, SMA di mana. Yang SMA juga khawatir kuliah itu di mana. Yang kuliah juga khawatir nikah dengan siapa, hidup di mana, pergi kemana. Yang sudah berumah tangga pun punya khawatir tentang anak-anaknya. Bahkan yang sudah sepuh lansia pun khawatir nanti meninggal di mana dan dalam keadaan apa. Itu ham, yaitu ketakutan, kekhawatiran terhadap masa depan. Wal hazan itu kekhawatiran terhadap masa yang sudah lalu, kesedihan. Selalu menghantui memori kita, kesedihan kita, kenangan tidak baik kita dan lain sebagainya selalu menghantui. Maka kita disuruh oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah agar berlindung dari yang namanya kekhawatiran terhadap masa depan dan kesedihan terhadap masa lalu. Itulah sifat manusia, fitrahnya capek, fitrahnya letih dan selalu begitu. Namun bedanya ada orang yang capek dalam keadaan ibadah kepada Allah, ada yang capek dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah. Sehingga Ibnu Qayyim dalam sebuah syairnya beliau mengatakan, inna masyaqqata ta'ati tadhhabu wa yabqa sawabuha wa inna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Sesungguhnya capeknya beribadah itu sudah tidak terasa capek lagi sekarang. Tadi kita puasa dengan seteguk air dan sepiring korma, hilang itu laparnya kan. Dengan semangkok kolak dan sepiring nasi padang, hilang itu laparnya. Capeknya kita berpuasa siang hari dengan seteguk air di maghrib, hilang. Tinggal kita menunggu ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taraweh kita capek, tetapi detik berikutnya setelah taraweh tidak terasa lagi capeknya. Kita tinggal menunggu kebaikan, kemurahan, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Begitu juga maksiat. Detik-detik maksiat yang mungkin nikmat rasanya atau enak rasanya, tetapi beberapa detik berikutnya dia tidak rasakan lagi. Tinggal dia menanti hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya detik-detik maksiat yang nikmat itu telah berlalu. Tinggal menanti hukuman dari Allah kalau tidak taubat. Dan sesungguhnya capeknya beribadah telah berlalu. Tinggal menanti balasan baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah madrasah atau sekolah kita untuk memperbaiki diri. Karena dalam sebuah hadis, meskipun hadis ini riwayatnya dhaif, tetapi hadis dhaif itu kalau digunakan untuk motivasi diperbolehkan sebagai pecut, sebagai motivasi agar kita lebih meningkatkan kualitas adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada manusia. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, dia orang yang celaka. Dalam bahasa hadisnya mal'un, yang terkutuk, dijauhkan dari rahmat dan keberkahan Allah. Dan barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Kenapa? Karena waktunya berlalu, usianya kepake, umurnya kepake, namun dia tidak dapat mengisi harinya lebih baik dari hari kemarinnya. Maka itu pun sama berlaku dengan Ramadan kita. Kalau Ramadan tahun ini kita bisa menghadirkan Ramadan lebih baik dari Ramadan sebelumnya, maka kita adalah orang-orang yang menang dan beruntung. Namun apabila Ramadan kita tahun ini sama dengan Ramadan sebelumnya, maka kita termasuk orang yang merugi. Karena kedewasaan bertambah, usia bertambah, ilmu bertambah, namun Ramadan tidak bertambah kualitasnya. Dan yang lebih parah adalah apabila Ramadan kita tahun ini malah lebih buruk dari Ramadan sebelumnya. Merugi dan tercela. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dapat mengisi Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ramadan membentuk manusia menjadi pribadi yang bertakwa. Ramadan menjadi sekolah bagi kita agar kita menjadi orang yang punya nilai, menjadi orang yang punya harga. Dari yang sebelumnya kita adalah manusia biasa. Manusia biasa dengan Ramadan digembleng, kemudian dididik, ditarbiyah bulan Ramadan dengan tujuan agar kita dapat memperbaiki diri menjadi orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang bertakwa. Nilai yang dimaksud adalah nilai takwa. Jangan sampai Ramadan kita tidak merubah diri kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang celaka di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang dibaca nama beliau tidak bersolawat kepadanya. Yang kedua, orang yang punya orang tua masih hidup, baik salah satunya atau keduanya, tapi tidak menjadikan itu amal baik buat dia agar dia masuk surga dengan berbakti kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Padahal tujuan Ramadan adalah membakar dosa. Dalam bahasa Arab, arti Ramadan itu adalah panas, terbakar. Dari kata Ramado yarumudu, masdarnya Ramadan, artinya membakar dan terbakar. Berarti Ramadan adalah upaya kita untuk membakar dosa-dosa kita. Bahasa Sunda nama ngaduruk sarupaning dosa-dosa. Saat kita lapar, rasakan bahwa lapar ini adalah kita sedang membakar dosa-dosa kita. Saat kita haus, rasakan bahwa kita sedang membakar dosa-dosa kita setahun lamanya yang kemarin. Dan saat kita menahan syahwat, itu juga kita sedang membakar kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan di masa lalu. Sekali lagi, Ramadan adalah saat kita membakar dosa-dosa kita agar kita keluar dari Ramadan dalam keadaan tanpa dosa, seperti dalam hadis, seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya suci, bersih, kembali kepada fitrahnya.
Ramadan harus membentuk pribadi kita lebih baik dari sebelumnya. Dan perubahan itu adalah kita semakin bernilai di sisi Allah dan berharga di sesama manusia. Dengan apa berharga dan bernilainya kita? Dengan ketakwaan. Dan takwa itu dimensinya adalah kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada manusia. Ada orang yang mengartikan takwa itu hanya taat dan beribadah kepada Allah secara vertikal. Padahal takwa dalam banyak ayat dan banyak hadis selalu dimensinya itu adalah kebaikan kepada Allah vertikal dan kebaikan kepada manusia, yaitu horizontal. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 17 ketika Allah menjelaskan karakter atau sifat orang-orang yang punya nilai takwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah menjelaskan orang-orang bertakwa dan balasannya di surga, maka Allah kemudian di ayat 17 menceritakan siapakah orang yang bertakwa tersebut. Yang pertama adalah as-sabirin, was-sadiqin, wal munfiqin, wal mustaghfirin bil ashar. Ada 4 kategori atau 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang bertakwa, khususnya terkait dengan ketakwaan yang kita ingin raih di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah as-sabirin. Ciri orang bertakwa yang pertama adalah memiliki sikap dan sifat sabar. Baik sabar dalam bersikap dan berperilaku, terurusuhan, tidak tergesa-gesa, segalanya ingin cepat. Padahal kata pepatah Arab, inna sabra min asbabil dhafar. Sesungguhnya sabar itu adalah faktor penentu kemenangan. Di dalam pepatah Arab yang lain, as-sabru yu'inuka ala kulli syai'. Sabar itu menolongmu dalam segala hal. Bahkan Al-Qur'an jauh-jauh telah menyebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara salat dan kesabaran. Baik sabar ketika menjalankan perintah, kewajiban seperti sholat, atau sabar ketika meninggalkan maksiat, meninggalkan khamr, meninggalkan riba, meninggalkan ghibah dan sebagainya, perlu kesabaran. Atau sabar ketika ditimpa oleh musibah dengan mengatakan semuanya adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Itu kesabaran. Melaksanakan perintah Allah berupa sholat itu perlu kesabaran ekstra. Saat kita tertidur pulas, tiba-tiba azan berkumandang, kita berangkat ke masjid. Itu perlu kesabaran. Nah, Ramadan harus membentuk watak seperti itu. Harus membentuk karakter sabar seperti itu. Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Di antara hal yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah membiasakan sholat berjamaah bagi kaum laki-laki. Kenapa di Ramadan bisa, di luar Ramadan tidak bisa? Kenapa di Ramadan lebih mudah untuk beramal baik, tetapi di luar Ramadan kita sulit beramal baik? Padahal Tuhannya Ramadan dengan Tuhan bulan lain sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan harus membentuk kita lebih baik. Di antara indikasi lebih baik kita adalah ketika setelah bulan Ramadan kita terbiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Selain pahalanya yang dilipat gandakan 27 kali lipat, selain bahwa sholat berjamaah itu adalah tanda dari orang-orang beriman yang sebenar-benarnya iman, Rasulullah memotivasi kita bahwa sholat berjamaah juga merupakan syarat dan tanda orang kelak nanti akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 3 hal yang dapat membuat orang bahagia di dunia dan juga matinya husnul khatimah. Kehidupannya adalah baik di dunia maupun baik juga di akhirat. Yang pertama adalah senantiasa berdiam diri di masjid setelah sholat. Yang kedua adalah senantiasa menyempurnakan wudhu untuk sholat. Dan yang ketiga adalah senantiasa melakukan sholat berjamaah di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menimpali pernyataan Rasul demikian, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, man fa'ala dzalika asya khairan wa mata khairan. Orang yang selalu menjaga sholat berjamaah
senantiasa duduk di masjid untuk berzikir setelah berjamaah dan sebelumnya berwudu dengan sempurna, maka kata Allah SWT, dia akan hidup dalam keadaan baik, khairan, dan juga diwafatkan dalam keadaan baik, khairan. Asya khairan wa mata khairan. Hidupnya akan baik dan matinya juga akan baik. Maka ini momentum Ramadan. Nanti setelah Ramadan jaga sholat berjamaah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dengan sholat berjamaah kita menjadikan kita orang yang hidupnya baik dan matinya juga diwafatkan dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah sabar dalam keadaan kita dirundung musibah ataupun kesulitan. Itu yang pertama, ciri orang bertakwa yang kita ingin raih di bulan Ramadan adalah bersabar. Terus-terusan, tidak tergesa-gesa, orangnya santai tapi serius. Bukan santai tapi peleketay, bukan. Tapi santai, benar-benar santai tapi serius. Sabar dengan 3 macamnya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam musibah dan kesulitan. Lalu sifat yang berikutnya orang bertakwa itu adalah wal munfiqin wasadiqin. Orang yang senantiasa jujur dengan dirinya dan jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa harus punya sifat jujur. Jujur kepada Allah dalam imannya, jujur kepada manusia dalam sifat-sifatnya. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam tindakan. Ada orang yang tindakannya menyelisihi ucapannya. Ada orang yang ucapannya menyelisihi tindakannya. Lalu yang ketiga di antara sifat orang bertakwa yang kita di dalam Ramadan ini adalah wal munfiqin, senantiasa berinfak, bersedekah. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Kita ingin mewujudkan sifat al-munfiqin, orang yang senantiasa berinfak, bersedekah. Terutama di bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan, maka sedekahnya seperti angin yang berhembus. Tidak terasa. Begitu mudah beliau menginfakkan hartanya, terutama di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, di antara sifat orang bertakwa itu senantiasa beristighfar di waktu sahur. Zikir terbaik waktu sahur adalah istighfar. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa Allah di malam sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia untuk menyapa orang-orang yang melakukan ibadah malam. Yang pertama, siapa yang meminta pertolongan, aku akan berikan pertolongan. Siapa yang meminta ampunan, aku akan berikan ampunan. Dan siapa yang meminta sesuatu kebutuhan, aku akan penuhi. Ini diantara keutamaan kita beristighfar di pagi hari, di waktu fajar, bahwa istighfar di waktu fajar adalah zikir yang paling afdal dibanding zikir-zikir yang lain. Wal mustaghfirina bil ashar. Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini kita semakin baik, semakin berubah, terutama tadi menjadi orang yang lebih sabar dalam segala hal, menjadi orang yang jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, juga menjadi orang yang senantiasa bersedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi, baik dikala susah maupun dikala mudah. Dan yang terakhir, senantiasa membiasakan diri bertaubat kepada Allah dengan banyak beristighfar, terutama istighfar di waktu fajar. Hadanallahu iyyakum ajmain wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.